Aisyah zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah, kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wanah junubun, kita dua-duanya junub. Ya tanah wabu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin, tak kotornya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah tadi. Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah itu garwane Nabi tapi ya serodok sepuh. Oh ya sahabat ya ono sing takok ngene Mas Abu. Ya umal mukminin. Kula niku ndek bojo ayu. Niku nak ngambung bojo iku batal apa poso ta. Jadi iki rungokno. Jare udah iki lucu. Aja takok aku, mari Nabi aku pas poso ora tau kambung, takok Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas poso iku Aisyah mergo ayu. Gak ini cerita. Mbok Maimunah apa sapa pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya takok mbek Sayyidah Aisyah, ya ummul mukminin inna wa la yastakhiyuna al-haq. Allah itu kan tidak malu ngendikan barang apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya tapi qobalani Rasulullah bahwa shaim biasa Nabi pas puasa ngambung aku, tapi Nabi ya tetap puasa. Itu artinya kan coba kalau enggak ada Aisyah, ya takok sapa? Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulang lagi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah tuh detail kalau ngendikan. Kuntu ufarriku mani yamin saubi Rasulillah wa shallafihi. Nabi itu kalau habis junub, terus ada mani yang tercecer di sarungnya. Itu enggak perlu dibasuh, cukup ufar itu tak keroi, terus Nabi sholat dengan baju itu. Sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i, al-mani napa? Tohir. Itu semua riwayat dari siapa? Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan, dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono to Mas Abu, bojo wis ra bakat pinter. Tapi misalnya bojone sing kene kabeh, iku wis ra bakat pinter. Nggih wae sing lanang iku empuk ora tau di dhuwit. Pokoke riwayat itu seputar dhuwit. Jadi mbah bojoku iku boleh Nabi. Aku nganti saiki ora tau jenenge dhuwit akeh. Ora terus. Gak tau riwayat tahajud kek takon ae gak gelem. Bojo kok elek ngono. Mulane aku gare bojo zaman akhir cek ya Allah ya Allah. Ngenang bojone mu urusan sitok. Bojomu ngono ra, Gus. Aja rasani ngarepe wong akeh haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah, bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng wis pindah Gus, 2 tahun seneng untuk warisan badan iku melarat malih. Aku bolak-balik suwani wong wedok. Cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duwe. Cuma kadang dibahas halus meni rezeki, tapi maksudnya yo meni rezeki wis bahasa kamuflase niku. Artinya yo. Nah Aisyah boten nggih, Fuad. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batal atau ora? Sehingga tabiin kayak Masruq kayak siapa itu, kalau sama Aisyah hormatnya, yang tanya ya lanang kadang jenenge Masruq. Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Jadi Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siyamul mutatawe amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau enggak ya enggak. Apa namanya puasa sunat. Terus takok sing sahab tabiin tadi, mosok ngoten ya umal mukminin iya. Nabi ku tahu, esuk-esuk takok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kowe duwe sarapan sak cara Jawa. Mboten. Yo Nabi enteng saja idzan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi mazhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tapi itu niat itu poso fardu. Tapi kalau poso sunat, kamu tidak wajib nginepno niat asal lurung sarapan loh. Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh, asal bar subuh urung sarapan turun ngopi, bar ngopi ya ora oleh. Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus nginepkan dari siapa coba? Aisyah. Terus kalau yang membatalkan ya ummul mukminin, dalilnya apa? Waliane yo tahu, Nabi ku niat poso. Bareng ono seorang Ansor menghadiahkan saya bubur sarit. Terus munikot dimini. Maksudnya wis ndi tak pangani. Intinya terus membatalkan puasa.
Dadi aku roh nabi poso sida ya tau bolak-balik. Ra sida ya tau bolak-balik. Terus ulama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ra sida. Dari siapa coba? Dari Aisyah. Kowe iku bojo tenan kan iku donya akhir. Lah senenge nabi nang wedok kaya ngono iku. Terus kowe maca hadis iki nabi yo seneng. Bocah kok gobloke ngono iku masalah iku beda. Paham ya? Kulo nu termasuk di bab iki rodok bejo. Kulo nu sering nggih disowani tiyang mau takok ngene ya rodok kurang ajar ning takok rodok kanca kula dadi wani kurang ajar kula. Gus, kok saged nggih bojone jenengan ngaji mbek jenengan nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu aku ya mrene. Dekne iku wis pengalaman, kiai diwae iku mesti dadi goblok mergo bojone. Kula Habib Hasyim Muzadi di antara pidato sing kula kenang mesti to. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bojone. Kodene de kanca kiai iso maca Fathul Wahhab, maca Fathul Muin. Gara-gara dikeranyam bojone cita-cita mergawi. Akhirnya dadi wong goblok nganti mati. Mergo anggere mulang takok, "Kowe nak mulang terus wareg." Terus suwen dikonokno iku terus akhirnya gak mulang. Lho kiai alim sing goblokno bojone akeh lho. Akeh mboten. Hafiz sing rananya mergo bojone ya akeh. Kula di kanca hafiz sing rananya tak takok lho kula anggere terus. Apa nak deres terus anak wareg? Wah, kula syukur bojoku ora jenis sing iki. Cara jenis ngono ya tak kobal apa minam. Jadi dari cara Pak Hasyim Muzadi dosa terbesar perempuan goblokno bojo. Termasuk wong alim-alim. Udah goblok kok jadi mergoblok. Nah, iki sampean. Kula nu punya cerita lebih ekstrim dibanding itu, tapi kiai ini lulus, ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenal itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca Ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kiai Fuad. Jadi tahu santrine mau 20 30 akhirnya lulus. Itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustofa nih, di depan wong jenggoten yang mau Mustofa. Jenggoten khusyuk maksud itu. Khusyuk ya Mas Mustofa. Iku anake sing cilik, mbok umur 3 bulan, Pak. Jebrekno ning ngarepe meja. Ngaji terus. Ora umumnya nak ngamuk kan ngenteni ning omah iki. Iku mboten diparani ning musala iku diparani. Umumnya bojo ngono lah nak ngamuk kan ngenteni. Iku ora diparani, anake dibrekno ning. Piye? Mulane bojomu sing saiki wis apik. Wis maju lah. Wes bojo ngeri tenan. Mulane kula niku syukur ora pegatan. Umume wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ra roh, pokoke saiki penting ora. Mbok sampean nek karep pangeran sing roh. Sok. Imam Sibawi. Niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawi darani Sibawi iku mergo ambune kaya apel. Ganteng Mas Sibawi. Wis ngono ambune kaya apel, Mas. Aku ambune Mas Sibawi ora kaya ambune kaya apel. Kabeh wong wedok wedan jenenge Imam sinten. Iku ganteng nek jek enom. Pas dekne alim pas umur-umur produktif sekitar 36 32. Alim. Iku dalun bojone ngenteni dikumpuli ya menulis kitab iki dipindah kitab nulis. Iku nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab dene mau Alkitab. Cara bahasa Indonesia kaya Injil lho. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia iku muni Alkitab tok iku. Injil Mas Brono Imam Sibawi. Mari dene ra wong Indonesia. Kitabe ora ono jenenge ya. Alkitab. Cara bahasa Indonesia itu. Singkat cerita itu, bojone wis marek-mareki wis beda tetep ngono. Wayu padha bojone. Wayu mos ora apa terus ora elek yo ora. Saya lek men goreng tempe terus tambah elek. Lah saya bojone mikir, aku nganti dibaroi mergo barang iku kitab iku. Suatu saat paginya sebae iku kertas entek nggo ngarang, moro pasar betul ngono apa. Nah saya gak kata fotokopi, moro pasar yo atuh. Dobong kita, pikirannya yang menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan. Rupa-rupanya wis dino apa? Teko Imam Sibawi kitab kuntis tak apa? Gara-gara kitab iku ora tau ngurusi aku. Dipegat bojone, mangsane ku ora milih. Jadi Imam Sibawi ngaboti kitab megat nopo?
Imam Syafi'i iki ngono. Imam Syafi'i ora wani rabi wong gedhe, rawani rabi ning cara Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. Dadi dia nak rabi ngomong ngene, iki kena mbok tiru. Dek tapi ganteng, syaratnya kudu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat. Ganteng mulya imam terkenal. Ngomongno ngeten, diumumno. Sapa sing gelem rabi be aku, syaratnya siap ra tak kumpuli. Syarat ya siap ra tak urusi. Wong aku sibuk mul. Terus syarat ketiga, kegiatannya gaweno jajan aku mulang santri. Dadi syaratnya Dadi syaratnya kudu pinter gawe jajan sing pas aku mulang. Karena ana wong ngaji tapi do dikei jajan. Senenge gawe jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa itu ya min ahlil khairi wassalah. Siap dinikahi beliau tanpa syarat apa. Yaiku nganti sepuh tiap ono santri teko ya mau dumihi. Pokoke iku gawekno jajan ngene layani gawekno jajan. Terus diulang ngaji ngono nganti kapundhut. Saiki mboten. Dadi wong dhisik ku saking senenge ilmu iku bojo iku digolekno kriteria sing nopang ilmu. Saiki ora. Mulane ditakobal wa bina minkum takobal ya karim yang. Kulo susah. Susah. Wah, akeh wong alim tuntas yakin gara-gara sitok tuntas pur. Akeh gak kancane sampean zaman mondok iso maca muin. Misale ning dunia hafid sing rodok lanyah, akeh. Ilang gara-gara apa? Oh hilang apa? Oh hilang. Jajal lah wis nglatihno omah-omah. Latihan omah ada istiqomah nggih pengajian nopo ekonomi kocar. Oh, keranyam. Makanya menurut saya wong alim apike iku untuk ning sing anake kiai sing ya di tradisi berjuang itu relatif gampang. Tukarane itu terkendali. Misalnya tapi ndak harus ning gede lho. Pokoknya ya sing di tradisi berjuang lah. Bahwa hidup itu biasa berkorban untuk nopo? Berjuang. Kalau ndak itu habis gitu. Kalau nu ngrasakno. Tapi ndak harus anak gede mboten, pokoke anak saleh lah. Engko nek misale saleh kok pokoke anak PKI lah, pokoke sing angel temen. Oh ya, yang penting ngerti pentingnya nopo? Aku lho ngrasakno. Saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya ke sini. Subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini. Terus sekarang saya ngaji, nanti malam ngaji. Besok saya ngantor terus ngaji terus. Nanti pas datang malam Rebo, paginya saya ngaji. Sama tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya Bapak dulu. Terus Kemisnya ngajar. Kalau Kemis ngajar di Sarang. Terus Jumat itu saya ngajar di Kudus. Itu terus begitu siklusnya. Jadi bojo mangan ora mangan ya ora pati ro. Aku yang ngomongin anak kiai di keramat dhewe aja ngenteni keramatku. Dadi engko. Lan engko ya pokoke padha uripe ngono. Suwan cara kula bojone kiai kudu di keramat dhewe nek ora wis takobal wa minkum takobal ya kan. Lah ini kan ya seperti itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya tuh heran sama Aisyah gini, saya tuh punya Musnad Ahmad ya, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid tuh ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid tuh kayak Fuad, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum. Bukan kenangan Nabi tidak punya uang atau taruh saja gini. Sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah ngenangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya Rasulullah kalau nggak ada yang sarapan ya kita puasa. Kowe bayangno di bojo ngono ayo. Nek nganti kiamat kok cek menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah, cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu udah harus nginep niat. Buktinya Nabi pernah puasa setar setelah ada informasi gak ada yang dimakan. Coba kalau gak orang bener-bener sholihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono ta ora? Ono sarapan di kesimpulan ayo Pak poso. Kabeh kersane pangeran.
Bojomu nak ngomong ngono kadane aku tak kei duwe yakin. Oh tak dia yakin. Siapa kapan aja terjadi, tapi juga bodoni lho. Oh itu garwane Nabi ku beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sampeyan tak ceritani. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu iktikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari. Sawari itu semacam pegangan-pegangan terus jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya iktikaf di masjid. Sekarang hitung saja Kefwan. Andai kan Nabi tidak figur yang menarik di mereka, dan andai kan Nabi adalah figur yang jorok, yang enggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa akeh itu sumber masalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi. Neng bab nopo ibadah. Makanya kata Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Umume wong kecangkemane wong wedok. Dan luweh kecangkeman bojone mergo roh eleke. Tapi Nabi digarwa songo, semuanya menjadi sholihah, hafizah dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar ning dinggon wong wedok ora iso nyempet apa yang dilihat dari suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis iqamatul haq. Sampai enggak terima sama Sayyidina Ali ketika secara zahir lama sekali menangani siapa? Qatalatu siapa? Utsman. Meskipun ya itu masalah istihad, kita percaya Sayyidina Ali, ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama, Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sampean lihat di hadis-hadis ini. Wiridan yang saya baca kalau habis ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa, subhanahu wa bihamdi adalah khalqi wa ridha nafsi, itu rawi-rawinya juga istri-istrinya. Coba, andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang enggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak. Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah setelah dinikahi. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bojomu di kenangan ngene ta ora? Aku takok. Nah iya yo gawe-gawe. Aku yakin gawe-gawe. Jadi Sayyidah Aisyah ngene. Nabi nek seling pangeran, aku rak wis ayu ku gak kanggo. Ayo saya wayu, Mus. Wayu banget retno, ayu banget. Enom. Wong jenenge Khumairah. Wis wayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu Malang. Malang berarti cara kene Mardi, ngalor ngidul. Terus melumah. Iku Nabi ku nak wae salat ya nangis. Jadi Sayyidah Aisyah. Makanya terus jadi bab fikih. Boleh salat di depannya itu ada orang sing turu. Sayyidah Nabi itu kan, Nabi ora engke koyo kowe salat arang-arang tapi di kamar nggon salat. Wong engke pol umat Islam zaman akhir. Wong arang-arang tahajud kok di kamar nggon. Ya mesti tunggoni sajadah tok iku. Kelakuane wong zaman akhir. Dadi nek ana tamu kesane saleh wong ana nggon. Tapi ora tau ono wonge tetep turu nglokor nganti esuk. Esok disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. Ya Allah kelakuan kok ngono. Tadi mboten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar gon. Ya kamar sing dienggo sare. Iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah ku turu iku jek nglekor. Nabi salat, Allahu Akbar. Nangis Nabi. Wali naon Aisyah. Jare Aisyah, aku tak terusno turu. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor kakinya apa cara kene? Dipanjangkan itu. Nah, engko nak Nabi ape sujud lagi tak tarik. Tak tarik kok Nabi bar sujud tak sujud kok menang. Wong nak ngadeg suwi wae. Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh, bojomu lah ngamuk. Salat krameni kon mikir. Oh, ora mungkin kowe padha mek Nabi ku semua. Malane kita mau kepengin niru. Maksudnya niru ya rodok ngono ae napa. Mulane nirumu paling Nabi salat madhep kiblat kita madhep kiblat. Salam iku nganan sik ya kita. Nganan wis ngono-ngono tok. Gak mungkin kowe niru. Iku coba bayangkan. Dan itu yang diriwayatkan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutratil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang sholat, ada orang tidur, kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa? Pernah lagi.
Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sampai kena khitab innama yuridu wa yuthiba amkum muridsan apa ahlal baiti wa yutahhirakum apa tadi. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhluqna bil qawli fayat ma'alladhi fi qalbihi mardu wa qurna qawlam ma'ruf. Atas wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinas. Coba garwa-garwane Nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran. Waqarna fi buyutikunna. Mereka ada ngaji Quran. Termasuk ayatnya membuat kurna mayutlah fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Sahih. Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggal Kanjeng Nabi. Metu Nabi. Sonong metu. Aisyah, saya ini perempuan. Pasti Nabi ini enggak fair. Saya eling bojo liya terus sampai marani bojo liya. Nabi aku wis rada bosen jare Aisyah. Walhasil singkat cerita, Aisyah itu yo wedok. Ditututi. Dan Nabi sama sekali enggak tahu kalau ditututi siapa? Aisyah. Ditututi. Ternyata Nabi itu jalan kemana? Ke Baqi. Bayangkan jangan Baqi yang sekarang ya banyak listrik, banyak macam-macam. Dulu artinya anakku saya kan bantah kok iso ora roh padange ngono bocah kok gobloke ngono wong zaman dhisik kok bayangno bocah kok elek kula sering bantah wong elek-elek kok iso Gus ra kurangan ramene ngono bocah kok ora wis repot-repot. Nah ini kan saya masih nerangkan wa khubbiba ilayya min dunyakum atibuna wanita waktu itu mbok pahami seneng wong wedok sunahe Nabi itu buat tiru seneng sing serampangan. Singkat cerita itu ditututi Kefal, ditututi. Ternyata Nabi Baqi itu Nabi penuh dengan kepanikan, panik sepanik-paniknya. Ya itu khasnya orang soleh ya, khasnya orang soleh itu kalau ingat akhirat kan, ya mesti panik. Terus ketika mau masuk Baqi, assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum. Terus menyebut satu-satu sahabat-sahabat yang berjasa mati karena fisabilillah. Dan Nabi nangis kirim salam berdoa. Akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah. Itu rawinya ya Aisyah. Bojomu ke metu. Ya tetap tinggal turu. Kadang malah mantul dikancing bar iso mlebu. Jadi mana mungkin bojom dadi dokumentasi hukum. Selain sing lanang ya ora dadi sumber hukum. Dadi iki padha dene. Dadi bojone ya ora dokumen hukum, sing lanang ya ora sumber hukum. Dadi sampe cara kula piye wis ngene iki. Wae esuk tukaran perkara blonjo wis terusno nganti mati. Paham iki. Pancen apike ngono. Napa? Dari awal Nabi itu sudah kelihatan sekali. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Hei para istri Nabi, kamu semua itu enggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini, harus begini, harus begini. Dan itu mereka bisa melakukan semua. Dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar biasa. Termasuk coba, kayak apa Sayyidah Aisyah tidak cocok Sayyidina Ali. Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa Rasulillah itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait itu kan yang mujma' alaih itu dua. Satu para habaib dzurriyyah, dua azwat. Apa? Azwat. Karena azwat ini yang tentu yang derekno zaman itu. Kalau habaib dzurriyyah meskipun turunan tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah. Paling Sayyid Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak besar. Begini, Nabi itu ketika Kubaila wafati, ya kalau bahasa halusnya itu intakola ila rofiqil ala. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati, tapi apa? Intakola ila rofiqil ala. Bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar-rofiqil ala, ke alam yang lebih tinggi. Makanya beberapa tarikh menulis itu intakola rohimahullah, misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohimahullah ila rahmatih begitu. Contohnya intakola ila rofiqil ala. Sudah, tapi kita bahasakan wafat saja ini karena yang mudah difahami. Nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng Sidina, gak cocok. Ya biasa lah orang cocok. Wah, Mustafa mbok kira cocok, ya ora cocok.
Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, karena cocok lah ya. Awor ya biasa. Jangan kira aku terus awor gue terus cocok ya ndak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang gedeng ya ora penting untuk gedeng. Ya biasa wae napa. Kanca ngaji biasa. Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi mau wafat tuh kelihatan sekali. Dan hebatnya Rasulullah itu sering ngendikan gini. Cung, saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu. Itu kan masyhur, Nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah. Ya saya ulang lagi, materinya itu ada bawang. Terus Nabi gak mau dahar, kata sahabat. Dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah, apa saum itu haram? Saum itu bawang apa? Merah maupun bawang apa? Putih. Kalau bahasa Arab yang saum basol itu ya. Kata Nabi, enggak, bawang itu enggak haram. Cuma saya beda dengan kamu, saya ini enggak boleh makan sesuatu yang menimbulkan apa? Bau. Fa inni unaji malam tunaji. Fa inni unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang sing kamu tidak munajat sama orang itu, tapi saya munajat. Maknanya Allah. Jika Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebutuhan. Makanya Nabi jangan bayangkan rokok meskipun enggak haram. Meskipun mungkin gak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. Karena ya tadi pasti menimbulkan apa? Singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara zuhir, saya ulang lagi, ngadepi sakaratul maut. Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, makanya saudaranya Sayyidah Aisyah. Apa adiknya, apa kakaknya, makanya saudaranya. Itu pas bawa apa? Siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba. Mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati masih ingat sunnah-sunnah kayak siwak. Pak gue kok mati zaman urip aku loro pemeneh mbok tinggal mati mesti wiridannya kan gitu. Urusan materi. Ojo mati sih utangi beres tok sih. Anak-anak warisi sih mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat isyarat Nabi itu mencintai apa? Siwak. Kata Sayyidah Aisyah, "Apa engkau ingin siwak ya Rasulullah?" Nabi manduk. Nabi karena sudah sakit sekali nggak ngendikan manduk. Sama adiknya diminta siwak kamu tak pek, dipek. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. Oh, kok keras? Ulainuhu laka ya Rasulullah. Apa perlu saya talin? Saya haluskan. Terus dicokot apa? Digegeti apa? Siwak kayu itu loh ya. Udah duluan. Arok gitu loh. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah sampai apa? Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali, dia sering cerita. Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki lafi riki katanya apa? Apa ludah saya ada di ludahnya Nabi karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah ditalyen, sudah dihaluskan oleh mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa apa? Wa inna riki lafi riki kata apa? Ludah saya ada di ludahnya Nabi. Maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada ludah saya. Sudah berarti karena Nabi mau ngendikan. Dan itu termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah, itu kan di kamar ya. Ada keluarga yaitu Abdurrahman. Dan keluar. Kata Nabi, saya panggilkan Ali. Saya panggilkan Fatimah. Sayyidah Fatimah datang. Makanya ini ditulis imam ahli hadis bab manaqibi Fatimah Zahra. Fatimah Zahra. Manaqibnya siapa? Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu orang yang nggak dikenal. Itu normal kalau orang nggak keramat itu pasti pingsan. Tapi Sayyidah Fatimah itu tenang saja, ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Terus ketemu Rasulullah, Sayyidah Fatimah nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kabundut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya siapa? Sayyidah siapa Fatimah. Itu di situ ada Ali. Ini penting ya, karena ini sejarah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya ahli sunnah itu menentang sekali. Makanya masyhur sama cari di Sahih Muslim. Sayyidah Aisyah menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyhur itu. Sayyidah Aisyah kan naik pitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ. Saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin qolaha adalah Allahumma ma'ar rafiqil a'la. Tidak ada wasiat tentang khilafah, tidak ada wasiat tentang paham ya?
Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk jadi khasnya ahli sunnah wal jamaah bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang khilafah ya Nabi. Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya. Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya Nati kata Nabi, ya Nati, putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli baiti luhukon bi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Itu Sayyidah Fatimah guyu. Orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepet guyu. Itu kalau gak orang soleh, woi diarani saiki lho kasus semisah ya. Tak hormati saiki untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Jadi meh tobat iya ngelakuane jenenge. Terus kan nerusno kan. Wis bakat. Untungnya Allah bakatnya ghafur iku sing cara gak tuntas. Itu kan masyhur.